Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armulan Alfurqoni dari kelas B2 NIM 211F10352 semester 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan disabilitas intelektual yang diampu oleh Bu Rena. Di sini saya akan membahas tentang meresum film I Am Sam yang telah saya tonton. Film I Am Sam ini perjuangan ayah disabilitas untuk membesarkan putrinya. Kisah berawal dari Sam, yaitu seorang ayah single parent yang menderita cacat mental. Seorang ayah ini bekerja di kedai Starbucks. Di usianya yang sudah memiliki anak, Sam memiliki IQ setara dengan anak berumur 7 tahun. Sam juga harus membesarkannya sendiri, anaknya yang bernama Lucy, karena ibunya melarikan diri setelah melahirkan. Dengan kondisi tersebut, pada awalnya Sam kewalahan merawat putrinya, dan ia beruntung memiliki tetangga bernama Annie. Annie senantiasa dengan sabar membantu Sam dalam mengurus Lucy. Annie sendiri mengajarkan banyak hal kepada Sam, terutama memberitahu cara yang baik membesarkan bayi perempuannya. Beberapa tahun kemudian, Lucy tumbuh menjadi anak perempuan yang cerdas dan mampu menerima keadaan ayahnya yang menderita disabilitas. Hingga pada suatu ketika, saat Lucy berumur 7 tahun, pihak sekolah khawatir dan meragukan Sam sebagai ayah dari Lucy, serta khawatir dengan kehidupan Lucy di masa mendatang. Pada akhirnya mereka membawa masalah ini ke pengadilan dan melibatkan Departemen Layanan Anak dan Keluarga dalam masalah ini. Mendengar hal tersebut, Sam terpukul karena dia harus terpisah dengan putrinya selama proses pengadilan. Karena Sam ingin mendapatkan hak asuhnya, ia tidak mau menyerah. Ia mencari pengacara untuk menangani kasusnya. Akhirnya Sam menemui Rita, yaitu seorang pengacara ternama yang sangat arogan. Awalnya pengacara tersebut tidak tertarik untuk menangani kasusnya Sam. Namun setelah melihat kegigihan Sam yang berusaha menemuinya terus, akhirnya Rita luluh, dan bahkan Rita mau membantu Sam dengan sukarela tanpa imbalan apapun. Lalu setelah Rita menerimanya, Rita mengatakan kalau ia membutuhkan saksi yang meyakinkan pengadilan kalau Sam seorang ayah yang baik dan layak mendapatkan hak asuhnya Lucy. Lalu Sam membawa teman-temannya Sam ini merupakan seorang disabilitas juga. Lalu Rita mengundang saksi, yaitu saksi seorang dokter lulusan Harvard yang memiliki motivasi dalam kesuksesannya, dan ternyata ibunya seorang disabilitas yang memiliki IQ 70 sama seperti ayahnya Lucy, yaitu Sam. Lalu dokter tersebut memotivasi Sam bahwa anaknya, yaitu Lucy, akan menjadi gadis yang sangat hebat. Dan akhirnya sidang pertama ditutup dan dimenangkan oleh Rita. Lalu Lucy pergi bersama ayahnya. Malam pun tiba dan Lucy diserahkan kembali kepada layanan anak dan keluarga. Sidang berikutnya membahas tentang kelayakan pekerjaan yang dimiliki Sam. Saksi yang diundang adalah atasan Sam dan tetangga Sam, yaitu Annie. Atasan Sam ini atasan yang Sam bekerja di kedai Starbucks. Lalu Annie saat ditanyai oleh jaksa, Annie menjawab bahwa Lucy seorang anak yang kuat, memiliki empati,
anak yang pintar meskipun ayahnya memiliki kekurangan. Jika Lucy dipisahkan dari ayahnya, hal itu akan mengambil sebagian besar hidupnya, karena selama ini Lucy hanya hidup dan mengetahui sosok yang disayangi, yaitu ayahnya. Lalu Rita membawa Sam pergi untuk mengajarkan Sam cara menjawab pertanyaan yang dilontarkan pihak pengadilan. Dan keesokan harinya Sam menggunakan jas yang diberikan oleh Rita, dan Sam sudah diangkat menjadi pembuat kopi dan bukan lagi pelayan di kedai Starbucks tersebut. Lalu Sam pergi ke pengadilan. Sam diberikan pertanyaan oleh jaksa dan berusaha menjawabnya, namun ada beberapa pertanyaan yang membuatnya gugup saat menjawabnya, dan pertanyaan itu sudah di luar batas kemampuannya Sam. Keputusan pengadilan yaitu Lucy akan tinggal oleh orang tua asuh, dan Lucy tentunya tidak ingin berpisah oleh ayahnya. Lucy menghabiskan waktu bersama orang tua asuh, dan juga Sam menghabiskan waktu sendirian karena Sam sudah resign dari kedai Starbucks itu, dan suatu ketika Rita ini datang ke rumahnya Sam dan menyemangati Sam untuk berjuang lebih keras. Namun Sam mengatakan orang seperti Rita tidak akan mengerti dan merasakan apa yang Sam alami. Lalu Rita menceritakan pada Sam tentang masalah yang dihadapinya, termasuk masalah keluarga, ayah, anak, semuanya diceritakan kepada Sam. Keesokan harinya Sam memiliki pekerjaan baru, yaitu mengawal anjing atau menjadi tempat penitipan anjing jika ada keluarga yang tidak bisa merawat anjing tersebut seharian. Lalu Sam melewati rumah Lucy dan ibu asuhnya. Sam selalu mengirim surat pada Lucy bahwa ia sangat merindukan putrinya. Begitu pula Lucy, dan diam-diam Sam mengunjungi Lucy di sekolah. Hubungan Rita dan Sam sekarang sudah sedikit mulai membaik, dan akhirnya Sam bersedia menjadi teman Rita. Lalu Sam pindah rumah di dekat rumah Lucy. Kedekatan Sam dan Lucy membuat ibu asuh Lucy menjadi iri. Ketika malam hari, Lucy selalu melewati jendela menggunakan tangga untuk bertemu dengan ayahnya, dan ayahnya pun terkejut bahwa Lucy tiba-tiba datang di kamarnya di malam hari. Sesudah menghabiskan waktu bersama, Sam mengantarkan Lucy pulang. Sampai suatu saat, Lucy tidak bisa lagi melewati jendela karena sudah diberikan teralis agar Lucy tidak bisa melewati jendela itu tadi. Ibunya selalu berusaha memberikan perhatian yang terbaik untuk Lucy, tapi ibu itu menyadari kalau ia belum mengambil hati Lucy sepenuhnya. Rita sudah memberikan jasanya pada Sam secara gratis, namun yang Rita peroleh dari Sam adalah pelajaran hidup yang sangat besar yang telah Rita terima. Lalu keesokan harinya orang tua asuh Lucy tiba-tiba datang ke rumah Sam dengan membawa Lucy yang sedang tidur. Lalu orang tua asuh untuk menyerahkan ke Sam ini bahwa dia menyadari bahwa Lucy sangat menyayangi ayahnya, dan ibu itu meminta maaf dan akan menjadi saksi di pengadilan dan mengatakan bahwa Sam bisa memberikan semua hal pada Lucy yang tidak bisa diberikan ke semua orang. Dan akhirnya Sam bisa hidup menghabiskan waktu bersama putrinya yang ia cintai. Pesan dari film ini yaitu semua orang tua pasti ingin menjadi orang tua yang baik walaupun mereka memiliki kekurangan. Namun cinta mereka sudah pasti menjadi cinta yang sempurna. Dan kita bisa tahu arti dari sebuah kasih sayang. Sebagai manusia, kita jangan memandang rendah orang seperti Sam. Mereka punya keinginan mereka sendiri, namun berbeda dengan kita, dan kita harus respect
yang besar dan memperlakukan mereka seperti orang normal pada umumnya, karena meskipun begitu mereka adalah teman, saudara, atau orang tua yang harus kita hargai. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.